Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Diva Nurul Pratiwi, NPM 210320111116, dan partner saya Rura Wiranti Mesufi, NPM 210320111114. Kami adalah praktikan dari Laboratorium Simulasi Komputer 2023 dari sesi Selasa kelompok 90. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan praktikum pada modul 4B. Berikut adalah laporan modul 4 kami yang sudah mendapatkan ACC dari Kakak Aslab dan yang sudah kami rangkum dan akan kami presentasikan dalam bentuk PowerPoint. Judul dari laporan modul 4 kami yaitu analisis simulasi sistem packaging kue pada PT Albright menggunakan software Flexing. Saya mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Secara umum, perencanaan dan pengendalian produksi dapat diartikan sebagai aktivitas merencanakan serta mengendalikan material yang masuk dalam sistem produksi, baik bahan baku maupun bahan pembantu, yang mengalir dalam sistem produksi menjadi komponen atau sub-assembly dan keluar dari sistem produksi berupa produk jadi atau spare part, sehingga permintaan dapat dipenuhi dengan efektif dan efisien dalam artian tepat jumlah, tepat waktu penyerahan, dan biaya produksi yang minimum. Dengan memperhatikan optimasi proses produksi, maka biaya pengeluaran perusahaan untuk kegiatan produksi dapat ditekan, namun tetap tidak mengabaikan kualitas hasil produksi itu sendiri. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk merencanakan optimasi proses produksi yang sesuai dengan pola kerja suatu perusahaan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan membuat simulasi. Simulasi itu sendiri merupakan suatu metodologi proses melaksanakan percobaan dengan menggunakan model dari suatu sistem yang nyata. Simulasi telah banyak digunakan pada berbagai macam penelitian dan terbukti dapat memecahkan suatu masalah. Simulasi dapat menghemat waktu, biaya, tenaga karena tidak perlu langsung mengimplementasikan suatu percobaan ke kenyataan, tapi bisa melalui simulasi terlebih dahulu. Simulasi merupakan suatu teknik dalam perencanaan suatu gambaran terhadap sistem industri atau usulan sistem, sehingga pemodel dapat mempelajari perilaku dari sistem tersebut. Metode simulasi memungkinkan untuk mengambil kesimpulan tentang sistem baru tanpa harus membangunnya terlebih dahulu, atau melakukan perubahan pada sistem yang ada tanpa mengganggu kegiatan yang sedang berjalan. Simulasi dipakai untuk memberikan penyelesaian karena simulasi akan mengurangi biaya, waktu, dan tenaga serta tidak merusak alam karena proses trial dan error. Simulasi lebih mampu memberikan kapabilitas dan akurasi dari penilaian performance pada sistem kompleks, serta simulasi dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan. Oleh karena itu, diperlukan suatu model simulasi untuk mengatasi permasalahan mengenai produktivitas perusahaan. Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk suatu kesatuan. Pengertian dari sistem merupakan gabungan dari beberapa komponen dan elemen yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Model adalah sebuah representasi dari suatu objek, barang, atau ide dalam bentuk yang disederhanakan. Dalam pemodelan, model dirancang sebagai penggambaran dari operasi sistem nyata serta ideal guna menjelaskan atau menunjukkan hubungan-hubungan penting yang terkait. Model dirancang sebagai deskripsi fungsional dari sistem nyata, idealnya untuk menjelaskan atau menunjukkan hubungan yang penting. Tujuan dari pemodelan adalah untuk menentukan informasi apa yang dianggap penting untuk dikumpulkan, sehingga tidak ada model yang tunggal. Sebuah sistem dapat memiliki peran model tergantung pada sudut pandang dan preferensi model. Selanjutnya masuk pada studi kasus. Studi kasus pada modul 4 kali ini adalah PT Albright merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan hasil produksi berupa kue. Terdapat dua jenis kue yaitu kue keju dan kue selai. Beberapa waktu belakangan, perusahaan ini mengalami permasalahan produksi karena sering terjadi kemacetan pada stasiun kerja packaging. Pihak manajemen ingin mengetahui lokasi bottleneck dan mengukur produktivitasnya untuk merencanakan tindak perbaikan. Terdapat tiga kegiatan yang dilakukan pada stasiun kerja packaging yaitu inspeksi, packaging, dan pathway. Setelah melalui proses inspeksi, produk diarahkan menuju mesin combiner dengan bantuan conveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan warnanya. Mesin combiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang lolos inspeksi dengan palet sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Proses terakhir yaitu pathway yang merupakan proses penempatan produk akhir ke dalam gudang. Stasiun kerja ini juga memiliki tiga alat material handling lain yaitu operator, text executor, dan transporter yang mana
Pengoperasiannya akan diatur oleh dispatcher. Perusahaan beroperasi dari pukul 8 sampai 16 dengan istirahat 1 jam pada pukul 12 sampai pukul 13. Sebagai seorang analisis, kita sebagai praktikan diminta untuk memodelkan kasus di atas dengan waktu simulasi selama 8 jam. Identifikasi yang melatar belakangi praktikum kali ini adalah berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis simulasi sistem produksi kue pada PT Allbright dengan menggunakan software Flexim. Tujuannya adalah untuk melakukan simulasi terhadap beberapa kondisi yang ada, guna mengidentifikasi permasalahan pada sistem produksi kue yang nantinya dapat diambil kesimpulan hasil terbaik atau ketersediaan bahan dengan harapan memiliki dampak yang paling menguntungkan dalam produksi kue pada PT Allbright. Praktikum ini dibantu dengan software Flexim untuk mempermudah proses penelitian. Flexim adalah simulasi untuk menirukan atau mempergerakkan berbagai macam proses ataupun fasilitas yang ada di dunia nyata dengan berbasis 3 dimensi. Oleh karena itu, kami merancang simulasi oleh karena itu, kami merancang simulasi lini produksi kue PT Allbright dengan menggunakan aplikasi Flexim agar lebih efektif dan efisien. Masuk ke metodologi penelitian, Flexim adalah perangkat lunak yang tepat dan mudah dioperasikan untuk simulasi. Mesin simulasi lengkap dan inovatif yang tersembunyi di belakang kontrol drag and drop, daftar drop down, dan banyak keistimewaan intuitif lainnya yang membuat Flexim dapat diakses untuk siapa saja yang ingin bereksperimen dengan model. Data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan software Flexim. Penggunaan software Flexim untuk menyelesaikan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan dan diolah untuk menanggulangi antrian yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Selanjutnya, tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Data yang dibutuhkan ada data layout lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, data waktu pengamatan, data lama waktu kerja, dan data lama waktu istirahat. Kegiatan pada mesin pengovenan dan mesin pendinginan memiliki data pengamatan proses sebagai berikut. Setelah melalui proses pendinginan, produk diarahkan menuju mesin kombiner dengan bantuan konveyor yang akan mengirim produk ke mesin berbeda sesuai dengan jenisnya. Mesin kombiner berfungsi untuk menggabungkan produk yang telah diinginkan dengan box sebagai media pengepakan. Proses ini memerlukan waktu selama 60 detik. Untuk tahap pengolahan datanya, dalam subbab ini berisikan metode pengolahan data menggunakan software Flexim. Dari data yang didapatkan pada tahap pengumpulan data, maka diperoleh perumusan masalah. Berikut adalah tahap penelitian yang dilakukan dalam pengolahan data dan penjelasan flowchart. Jadi di sini mulai dengan mencari studi literatur dan melakukan studi lapangan. Kemudian penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan ada data layout, lantai kerja, data kegiatan pada stasiun kerja, data material handling, dan data waktu pengamatan. Setelah itu, data yang didapatkan diolah menggunakan software Flexim, kemudian verifikasi valid, hasil pembahasan, dan kesimpulan yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk pengaplikasian pada software Flexim dan pembahasannya akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan membuat layout pada Flexim. Yang pertama kita buat new model. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat dari Fleximnya. Lalu kita akan buat layout dari studi kasus yang akan kita analisis. Oke, kita akan membuat dari source-nya dulu menggunakan research source di sini. Nah, selanjutnya kita akan buat queue. Setelah itu kita buat prosesor. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat string conveyor-nya. Lalu kita buat close conveyor-nya. Terus combiner, mesin combinernya. Sini kita gunakan mesin combiner pertama, mesin combiner kedua. Nah, di tengah-tengah sini kita akan menggunakan source lagi karena akan menghubungkan antara
search ini dengan search ini yang digunakan untuk menggabungkan antara search yang pertama itu dan search kedua dengan menggunakan desain closing combiner. Oke. Selanjutnya kita akan menambah Q di sini. Nah, selanjutnya kita akan menambah rak dua yang digunakan untuk penyimpanan seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan ASM Physical di tengah-tengah sini untuk membantu memindahkan barang-barangnya. Setelah itu kita akan membuat di sini kita akan membuat menambah dispatcher, tas eksekutor dan juga outlet dan juga transporter. Kita menambahkan outlet sini, lalu kita tambahkan tas eksekutor dan kita tambahkan transporter, dan yang terakhir kita tambahi dispatchernya. Nah, seperti ini. Beginilah layout dari studi kasus yang kita buat pada modul ini. Selanjutnya kita akan menamai setiap fixed research-nya dulu, mulai dari research 1. Nah, di sini akan kita tuliskan, hasil produksi sebelumnya. Nah, kita seperti ini. Kita apply, lalu kita oke. Sebelum itu kita akan menghubungkan dulu semua fixed research ini dengan menggunakan ATA. Dari hasil produksi kecil, selanjutnya hasil produksi kecil 2. Ini jadi case processor. Di sini. Setelah itu hasil ini. Sini. Kita pilih search ke mana. Pilih ke search ke mana coba. Setelah itu kita pilih ke sini. Ini ke sini. Selanjutnya untuk menghubungkan antara Q3 dan Q4 itu ke ASRS-nya itu menggunakan LTS. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menghubungkan dispatcher dengan operator, eksekutor, dan juga transporter menggunakan ATA. Nah, untuk menghubungkan antara dispatcher ini dengan fasilitasnya, kita menggunakan rantai S. Nah, kita akan mengubah dari rantai S dispatcher mulai dari dispatcher ke Q1, selanjutnya dari dispatcher ke Q2, selanjutnya ke sim combiner 1, dan yang terakhir ke sim combiner 2. Selanjutnya kita akan setting semua resource-nya dengan klik dua saja di sini ada search atau hasil produksinya. Nah, seperti ini untuk arrival style-nya, tetap yaitu arrival style. Lalu untuk file dan set top box. Lalu di sini kita pindah ke trigger, kita add new trigger on creation. Nah, di sini kita pilih tanda plus, lalu kita pilih selanjutnya untuk men-setting persentasenya, kita pilih ads di sini, lalu kita pilih data, dan kita pilih set item type by percentage. Nah, karena di sini kita ada dua tipe, maka kita add case di sini. Lalu untuk presentasi yang pertama, kita pilih 60, dan presentasi yang kedua 40%. Selanjutnya untuk men-setting warnanya, kita pilih sini flash, kita pilih visual, lalu ada set color by case. Nah, karena di sini kita ada dua tipe, maka kita pilih tambahkan tipe lagi. Untuk yang pertama, ini kita pilih color pink, dan yang kedua kita pilih color blue sesuai dengan studi kasus. Jika sudah tersetting, kita pilih apply. Selanjutnya kita akan pilih ke full. Lalu kita akan setting send portnya. Di sini kita pilih port by case. Karena tadi ada dua tipe atau dua port, jadi kita tambahkan dua port. Nah, untuk case yang pertama kita akan menuju ke port 1, untuk case yang kedua akan menuju ke port. Lalu jika sudah tersetting semua, kita akan apply.
Kalau oke. Selanjutnya kita akan setting di Q1. Untuk Q1 ini bisa kita ganti nama dengan slide. Untuk maksimum kontennya karena tadi 60% jadi maksimum kontennya 600. Lalu kita klik apply, kita masuk ke flow, kita centang use transport. Setelah itu kita apply dan oke. Nah, untuk yang berubah juga sama, kita ganti namanya menjadi keju, maksimum kontennya 400. Langsung kita apply, untuk kita pilih ke flow, kita centang use transport, kita apply dan oke. Selanjutnya untuk setting prosesornya, itu lalu kita pilih destinasi oven, kunci oven. Nah, untuk maksimum kontennya 1, setup time-nya 0, proses time-nya. Oh, di sini kita ganti dengan expert fit lebih dahulu. Jadi untuk expert fit-nya kita pilih ke statistik, kalau di expert fit. Nah, untuk selanjutnya kita pilih dulu. Nah, kita pilih filmnya, di sini kita ganti scene oven. Oke, oke. Langsung titik 2 saja datanya. Enter data, kemudian enter data. Nah, untuk di sini kita ambil datanya dari hasil pengumuman. Kalau kita paste add and public code, lalu kita klik oke, yes, kita dan saja. Setelah itu kita pindah ke Models, Automatic Fitting. Nah, di sini keluar data validasi, jadi validasinya di mana model yang paling bagus adalah beta, yang kedua Johnson, yang ketiga Gamma, dengan evaluation-nya yaitu good. Sehingga kita dan untuk misalnya kita buka application, simulation representation, kita pilih reflection, data, apply. Nah, untuk data di sini kita copy dan profesinya. Nah, di sini nah, kita copy di proses time-nya dan mengganti menjadi get stream. Seperti ini. Sudah kita apply untuk klik OK. Nah, begitu juga dengan peraturan kedua, kita ganti menjadi mesin pendinginan. Untuk proses time-nya, ini kita copy saja, lalu kita ganti get stream kali. Ini kita apply, klik OK. Selanjutnya untuk pembedaan jalur, kita pilih decision point. Ini di sini ada port yang pertama dan juga port yang kedua. Selanjutnya kita setting decision point-nya. Seperti ini kita ke trigger ini, plus on continue, misalnya kita beri nama plus, sama item by case. Nah, karena case kita ada 2, maka kita pilih case yang jiwa. Seperti ini. Oke, untuk settingnya kita pilih dari case ini ke DP2. Di sini, selanjutnya case juga ke DP2. Ini untuk yang install ke DP3. Oke. Lalu kita akan setting source 2 ini. Kita ganti namanya menjadi server box. Nah, di sini tidak bisa diganti karena file item class sudah box. Kita apply lalu kita oke. Selanjutnya kita akan setting si combinernya. Nah, di sini kita akan tekan mesin packaging 1. Tetap time yang 0, proses time yang 60 sesuai dengan sekitar itu. Kita klik apply, oke. Dan kita masuk ke combiner. Lalu untuk combiner tetap high. Untuk combiner listnya, target quantity-nya kita ganti 4, kita klik apply. Selanjutnya kita masuk ke proses time-nya, centang use control prosesnya, nomor kepada 1, apply. Dan kita klik OK. Untuk mesin combiner juga sama, settingnya seperti itu. Kita isi packaging 2. Ya, proses time-nya 6 ini. Kita tulis untuk proses combiner yang kita type, target quantity-nya 4. Oke. Lalu kita akan setting jam 3 di sini. Kita ubah namanya menjadi domain 1. Maksimum kontennya 600.
Nah, untuk flow-nya kita pilih transport, apply, oke. Untuk yang kedua juga sama, langsung untuk yang 400. Untuk flow-nya kita jangan transport. Oke, selanjutnya kita akan mencet murahnya. Nah, kita udah menunjukkan ini kembali mulai. Nah, di sini untuk place India kita pilih first available pay. Lalu place ini kita juga pilih first available level. Masih dengan 600. Jika sudah, kita klik apply. Nah, lalu kita pilih size table. Di sini ada number of days. Kita ganti menjadi 50. Dan untuk mengambil levelnya tetap sebagai kita klik apply. Lalu di sini kita tambah menjadi 50. Dan jika sudah kita klik apply, lalu oke. Untuk aduannya juga sama. Kita ganti menjadi penyimpanan memberi keju. Nah, untuk placing payment kita pilih first available pay. Lalu untuk placingnya kita pilih first available level. Untuk maksimal kontennya 400, kita pilih apply. Lalu size table-nya kita pilih menjadi 50 dan nomor levelnya 10. Selanjutnya kita akan setting dispensernya. Nah, di sini pasting-nya kita pilih first available. Untuk pasting-nya kita ubah menjadi short distance. Nah, lalu untuk view strategi tetap kita apply, lalu oke. Jika sudah, karena di studi kasusnya kita ada jam dindingnya, maka kita settingnya menggunakan prosesor, salah satu prosesornya yaitu Oven. Kita klik 2 kali, lalu kita masuk ke deep down. Kita masuk ke list object is member of the following timetables. Kita klik add new timetable. Nah, di sini kita pilih yang plus ini, lalu kita pilih semua free start yang kita gunakan. Pembangunan box. Ini kita pilih select. Nah, jika sudah seperti ini kita apply, lalu kita masuk ke table, lalu kita modelnya kita pilih dari repeat. Nah, karena jam di jam 12, di sini kita tarik saja garisnya atau bisa di sini. Startnya kita di jam 12.00, M-nya kita ada di jam 13.00. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini durasinya 1 jam, lalu kita pilih apply, dan klik OK. Nah, di sini bisa kita coba dulu untuk merunnya, sesuai dengan jamnya. Nah, lalu di sini semua berhenti di jam 12 sampai jam 1. Berarti setting yang kita gunakan sudah betul. Lalu kita reset saja dulu. Kita masuk ke toolbox. Kita masuk ke selanjutnya untuk menganalisisnya kita pilih dashboard, add dashboard. Nah, lalu kita pilih di sini ada average VIP. Nah, di sini kita akan setting tabel average VIP-nya. Untuk objeknya di sini kita pilih semua feature saja yang kita gunakan. Yang pertama search queues, processor, combiner, dan hubs. Kita pilih select, lalu apply, dan oke. Nah, untuk yang kedua kita akan pilih string bar-nya. Di sini kita objeknya kita pilih sama, yaitu feature saja yang kita gunakan. Nah, untuk state-nya di sini kita hanya menggunakan video processing dan bulk.
Oke, untuk yang lain bisa kita fokus saja. Stroke, switching tidak beres. Agar nanti yang keluar hanya item processing dan blok. Oke, sini kita bisa apply, lalu kita pilih apply, klik oke. Selanjutnya kita akan coba run untuk mengetahui hasilnya di script. Kita perlu run untuk mengetahui visual data dari dashboard, yaitu dengan dia lagi tadi yang pertama untuk bisa terlebih dahulu. Nah, seperti ini coba dirasa terlebih dahulu, lalu kita run. Dan di sini sudah terlihat semua data-datanya yang kita perlukan. Jadi untuk selainnya di sini ada 309, engagement-nya 331, dan penyimpanan nya 138, dan penyimpanan package-nya 1. Sekian pemaparan dari software flexing-nya, dan kita lanjutkan ke kesimpulan. Berdasarkan dari yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan untuk menganalisis kemacetan, bottleneck, dan produktivitas stasiun kerja packaging produk kue pada PT Allbright didapatkan, terdapat waktu yang kurang dalam aktivitas stasiun kerja packaging. Untuk melakukan pemecahan masalah, penentuan kemacetan, dan mengetahui produktivitas stasiun kerja packaging untuk produk kue pada PT Allbright menggunakan software flexing yang mengeluarkan output simulasi dari permasalahan model yang diteliti diantaranya, yaitu dapat diketahui jumlah pekerjaan yang berlangsung atau work in progress, dan juga diketahui idle dan process time. Dari stasiun kerja tersebut dapat diketahui bahwa jumlah produk terbanyak yang masih diproses pada keju yaitu sebanyak 331 produk, dan diketahui pula bahwa mesin packaging 1 mendapatkan tingkat produktivitas paling tinggi karena memiliki presentasi idle sebesar 0,15% dan presentasi processing sebesar 99,85%. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui adanya kemacetan atau bottleneck yang disebabkan oleh komponen yang kurang sesuai. Komponen yang kurang sesuai tersebut menyebabkan downtime yang berakibat terjadinya bottleneck. Selain itu, juga masih ditemukannya waktu menganggur atau idle time tinggi yang terjadi pada penyimpanan kue selai dan penyimpanan kue keju. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal yang harus ditindaklanjuti ialah pada proses pengolahan keju dengan permasalahan komponen yang kurang sesuai. Untuk saran ke depannya, kepada perusahaan adalah pihak maintenance lebih teliti dalam proses setup dan melakukan maintenance secara berkala dengan memperhatikan umur mesin dan komponen yang dipakai, sehingga pada saat stasiun sedang beraktivitas, komponen dan mesin sudah dipastikan siap pakai. Selain itu, perusahaan dapat meninjau kembali layout lantai produksi packaging, karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas dan menghindari kemacetan pada lantai packaging. Sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.